Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari lokal HTN 6B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hukum humaniter internasional. Istilah hukum humaniter internasional merupakan terjemahan dari International Humanitarian Law atau IHI. Oleh karena itu, pengertian hukum humaniter internasional adalah sama dengan pengertian International Humanitarian Law. Selanjutnya, diutarakan bahwa hukum humaniter internasional meliputi dua kelompok ketentuan hukum yang merupakan bagiannya masing-masing. Bagian itu adalah yang pertama, hukum perang, hukum hak asasi manusia. Hukum perang yang merupakan bagian dari hukum humaniter internasional adalah seperangkat ketentuan hukum internasional yang mengatur pemusuhan dan mengurangi penderitaan akibat perang sejauh kepentingan militer memungkinkan. Selanjutnya, ruang lingkup hukum humaniter internasional. Dengan mempelajari sejarah lahirnya hukum humaniter internasional, yang awalnya lebih dikenal dengan istilah hukum humaniter merupakan hukum perang, maka dapat diketahui bahwa hukum humaniter merupakan hukum yang berlaku pada saat situasi konflik bersenjata. Selanjutnya, yang merupakan sumber utama dari hukum humaniter internasional merupakan hukum yang diperuntukkan saat situasi konflik bersenjata, meskipun hukum humaniter internasional menekankan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Sumber hukum selanjutnya adalah prinsip hukum humaniter internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Ada prinsipnya dalam hukum humaniter terdapat beberapa prinsip yang mendasari pengaturan-pengaturan dalam prinsip-prinsip hukum humaniter yang diberlakukan dalam keadaan konflik bersenjata, yaitu prinsip pembeda, prinsip kemanusiaan, prinsip proportionality, dan prinsip selain sebagainya. Prinsip ini digunakan sebagai acuan dalam menjalankan suatu tindakan militer dalam konflik bersenjata. Secara garis besar, hanya ada dua tipe konflik yang diatur yang bersifat internasional. Kedua, sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional. Sengketa atau konflik bersenjata internasional disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara. Yang kedua, sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga dengan sebagai perang pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara. Juga dapat berbentuk perang saudara. Sebagai ilustrasinya adalah terjadi konflik bersenjata di antara pasukan pemberontak melawan pasukan tentara resmi mengenai senjata berdasarkan satu pasal, yakni pasal 3, artikel konvensi. Selanjutnya yaitunya tentang KBI yang berlaku. Aturan HI adalah perang yang didedikasikan konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. Prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama di antara negara-negara sesuai piagam PBB dijelaskan dalam pasal 1, 4, dan 96.3 Adhesion Protocol 1. Sedangkan konflik bersenjata non-internasional memiliki cakupan teritorial dan subjeknya. Sepanjang itu konflik bersenjata tidak bersifat internasional dan terjadi dalam wilayah suatu PPA. Selanjutnya yaitunya tentang pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Yang pertama, genosida. Kejahatan genosida merupakan untuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan etnis dengan melakukan penyerangan kaum lain. Menurut pengertian lain juga diberikan Raphael Lemkin, yaitu ahli hukum dari Polandia pada tahun 1944 dalam bukunya bahwa genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku, bangsa, atau kelompok dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Pengertian genosida secara yuridis yaitu sebagai tindakan dengan maksud menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Selanjutnya, konvensi genosida tersebut dijadikan pedoman untuk melakukan pengadopsian definisi genosida Statuta Roma tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, mengenakan upaya-upaya yang dimaksud untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu dalam paksa mengalihkan anak-anak suatu kelompok ke kelompok lainnya. Sementara pasal 3 konvensi menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau genosida perbuatan untuk melakukan genosida.
Kategori pelanggaran HAM berat yang dimaksud adalah pelanggaran yang merupakan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 7 Rome Statute of the International Criminal Court. Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik dan seluruh sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Selanjutnya, kejahatan genosida yang dilakukan oleh kaum Nazi atau Jerman atas pimpinan Hitler dalam membantai orang-orang Yahudi, orang Gypsy, atau kaum Sinti dan Roma. Kejahatan genosida yang terjadi kepada bangsa Armenia yang dilakukan oleh kelompok bangsa Turki yang berlangsung di akhir terjadinya Perang Dunia II. Kejahatan genosida yang terjadi di Rwanda, pemusnahan yang terjadi kepada suku Hutu dan Tutsi pada tahun 1994. Kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada kaum Rohingya, Muslim minoritas, dengan cara melakukan pengusiran terhadap kaum Rohingya, sehingga kaum Rohingya mencari perlindungan suaka politik ke beberapa negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, against humanity. Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah yang dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan siksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan yang lain. Para sarjana hubungan internasional telah secara luas menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji pada suatu skala yang sangat besar yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap manusia dilakukan atas dasar kepentingan politik, seperti yang terjadinya di Jerman oleh pemerintahan Hitler, serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia. Kejahatan kemanusiaan ini diatur dalam Statuma Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuma Roma, definisi kejahatan bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selanjutnya, selain itu, kejahatan tersebut kemanusiaan merupakan salah satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya antara lain genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Selanjutnya yaitunya tentang war crime. War crime atau kejahatan perang. Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan. Saya ulangi. War crime atau kejahatan perang. Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan. Secara sederhana, perang adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh untuk menaklukkan negara lawan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian secara paksa. Perang oleh Quincy Wright diartikan dalam 2 bentuk, legal sense dan material sense. Sedangkan pemahaman mengenai kejahatan perang atau war crime yang dilakukan adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang disebut sebagai penjahat perang. Kejahatan meliputi suatu pelanggaran yang telah ditentukan dalam hukum perang dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma dan aturan-aturan pertempuran. Sebagai contoh, melakukan penyerangan pada pihak yang telah mengibarkan bendera putih yang merupakan tanda sebagai tanda perdamaian. Selanjutnya, di samping itu juga ada definisi kejahatan perang juga dapat diartikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku di dalam peperangan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang serta-merta merupakan kejahatan perang. Selanjutnya, crime against peace, kejahatan terhadap perdamaian. Dalam hukum internasional adalah perencanaan, persiapan, inisiasi atau pengerahan perang agresi atau perang yang melanggar perjanjian internasional, perjanjian atau jaminan, atau partisipasi dalam rencana bersama atau konspirasi untuk
pencapaian setiap dari yang sebelumnya. Definisi kejahatan terhadap perdamaian ini pertama kali dimasukkan ke dalam prinsip Nuremberg dan kemudian dimasukkan dalam piagam PBB. Selanjutnya, salah satu kejahatan perang bertindak untuk merencanakan, mempersiapkan, memulai, dan melaksanakan perang yang melanggar hukum internasional seperti perang invasif atau berpartisipasi dalam rencana bersama atau konspirasi atau tujuan itu. Tanggung jawab pidana pribadi dikejar. Ini diambil untuk pertama kalinya dalam persidangan militer internasional setelah Perang Dunia II dan ditambahkan kategori kejahatan perang baru serta baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan atau salah sebut atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.